sebagai hadiah ulang tahun lah ya. Burung nuri, burung kenari, hinggap di pohon makan buah seri. Kalau mau mengerti demokrasi dan konstitusi, belajarlah dengan Profesor Jimli Asidiki. Baik Bapak Ibu semua, tema ngabuburit kita pada sore ini hari ini adalah demokrasi konstitusional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demokrasi adalah salah satu hal yang tidak pernah habis kalau kita diskusikan. Karena kan memang cakupan demokrasi itu cukup luas. Demokrasi itu mencakup seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira. Sehingga banyak negara yang menjadikan demokrasi itu sebagai sebuah nilai. Bahkan banyak negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, tetapi faktanya belum tentu demokratis. Nah, Indonesia jelas saya kira dalam konstitusi kita menyatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, yang salah satu penggalannya yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini kan saya kira definisi dasar dari sebuah demokrasi yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, kemudian dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 juga berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian di dalam pasal 28 juga berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, saya kira jelas sekali ya di konstitusi kita mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya apa dan bagaimana pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan konstitusi itu. Nah, saya kira inilah yang mungkin nanti akan bisa kita bahas bersama guru kita pada hari ini. Dan langsung saja saya kira kita persilahkan kepada Profesor Dr. Jimli Asidiki. Ruang dan waktu saya persilahkan dengan hormat, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terima kasih ya. Doanya tadi, betul hari ini lagi ulang tahun saya nih. Saya pun tidak ingat, tapi ya, keluarga mau mengadakan acara khusus. Makanya saya tidak bisa lama-lama ini. Mohon maaf ya. Nah, tapi karena ini penting dan saya udah janji, kita selesaikan sambil saudara-saudara saya harapkan juga membaca buku saya sudah 70 lebih. Nah, ini sudah banyak sekali saya terangkan mengenai negara demokrasi konstitusional. Ini istilah untuk menggambarkan berpautnya konsep negara demokrasi dan negara hukum. Jadi negara demokrasi yang ideal itu negara demokrasi berdasar atas hukum. Nah, yang tertingginya itu konstitusi, maka disebut constitutional demokrasi. Tapi dilihat dari segi lain, dari segi konsep negara hukum, nah ada namanya negara hukum yang demokratis. Jadi democratic rule of law, demokratis Rechtsstaat yang demokratis. Atau rule of law kalau pakai istilah Inggris DAISE yang demokratis, democratic rule of law. Nah, kalau yang ini constitutional demokrasi. Nah, jadi ini dua konsep ialah dua sisi mata uang yang sama. Nah, jadi dari mana kita melihatnya antara negara hukum dan demokrasi itu satu kesatuan. Nah, jadi para ahli di sepanjang sejarah sudah merumuskan ini satu konsep yang bisa dilihat dari dua segi, kira-kira begitu, satu koin dari dua sudut pandang, ya. Tapi sebenarnya dalam perjalanan sejarah umat manusia banyak konsep-konsep negara itu. Ada juga misalnya teokrasi. Nah, itu kekuasaan oleh Tuhan. Tatkala teokrasi itu bersifat absolut, maka timbul perang, maka muncullah sekularisme, muncullah protestanisme. Dulu zaman sebelumnya Katolik itu ya
wakil Tuhan, sekaligus juga dia raja. Nah, absolut sekali teokrasi, absolut masa lalu. Lalu dipisahkan antara kerajaan duniawi dengan kerajaan akhirat. Nah, yang kerajaan akhirat itulah yang gereja dengan negara dipisah. Nah, tapi sebenarnya itu bukan hanya pengalaman dunia Kristen dan Katolik. Semua peradaban mengenal itu. Di lingkungan orang Hindu sama. Konsep raja dewa sama. Dalam Islam ya sama. Khilafah itu kan begitu. Maka Imam Syafi'i berkata, Khulafaur Rasyidin itulah sampai Sidina Ali itu yang benar. Sesudahnya itu menyimpang semua, karena sesudah Muawiyah itu jadi kerajaan. Jadi dia menyebut dirinya khalifahnya Allah, tapi sekaligus juga raja turun-temurun. Nah, absolut. Nah, jadi itu tidak ideal, teokrasi, ya. Nah, walaupun di kemudian hari ada koreksi yang disebut khilafah itu khalifatul rasul, bukan khalifatullah. Nah, itu beda antara konsep khalifatullah semua manusia dengan khalifatul rasul, tapi itu topik lain, sendiri saja dibicarakan. Tapi yang jelas semua peradaban umat manusia ngalami yang namanya teokrasi itu, ya. Jadi di lingkungan di Asia, di Eropa, semua teokrasi. Nah, tapi seandainya teokrasi itu dipahami dalam pengertian klasik, jelas itu merusak, karena dia mengatasnamakan Tuhan sekaligus dia turun-temurun. Itulah teokrasi absolut. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, itu ada istilah di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, itu disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau di alinea keempat dan pasal 29 Undang-Undang Dasar, serta di pembukaan di alinea keempat yang menjadi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu Maha Esa. Tapi di alinea ketiga itu Maha Kuasa. Artinya konsep kemahakuasaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di situ atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar ada pengakuan bahwa yang Maha Kuasa, ya, itu bahasa Maha Kuasa, kekuasaan tertinggi, itu sama dengan kedaulatan. Jadi itulah yang disebut kedaulatan Tuhan. Jadi kita juga menganut paham kedaulatan Tuhan. Itu tercermin dari sila pertama Pancasila. Tapi pada saat yang sama, kedaulatan Tuhan itu tidak diwujudkan dalam kedaulatan raja seperti zaman klasik dulu. Tapi kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa itu diwujudkan dalam demokrasi dan nomokrasi. Kedaulatan rakyat, semua lembaga itu pelaksana kedaulatan rakyat, tapi menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini kedaulatan rakyat itulah demokrasi. Tapi di pasal 1 ayat 3, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tapi di ayat 3, pasal 1 ayat 3, ada kalimat definisi. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu definisi. Artinya negara Indonesia ini definisinya negara hukum. Apa tuh negara hukum? Bahasa lainnya Yunani kuno dulu namanya nomokrasi. Nomos kratien, demos kratien. Demos itu rakyat, kratien kekuasaan. Nomos nilai, norma. Kratien kekuasaan oleh norma. Sehingga muncul doktrin pemimpin itu sebenarnya norma, bukan orang. Orang itu hanya role model, uswatun hasanah. Nah, ini sama dengan dalam Al-Quran begitu juga, atau dalam hadis-hadis Nabi misalnya, atau dalam doa kita kalau membaca Quran atau mendengar Quran dibaca, Allahumma rahamna bil Quran waja'alhu lana imaman.
Ya Allah, jadikanlah Al-Quran imam bagiku. Jadi imam itu Quran, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Jadi orang, figur, pemimpin, imam. Jadi ada dua pengertian imam. Imam person dan imam sistem, norma. Nah, Al-Quran itu sistem norma, sistem nilai. Sedangkan Nabi Muhammad uswatun hasanah. Kecuali dalam pengertian imam dalam sholat. Nah itu figur, imam yang memimpin sholat. Jadi ada dua pengertian imam, pemimpin. Pemimpin persona dan pemimpin sistem aturan. Nah, nomokrasi ini adalah kekuasaan oleh sistem aturan. Kalau demokrasi, kekuasaan oleh rakyat. Kalau teokrasi, kekuasaan oleh Tuhan. Undang-Undang Dasar 45 dengan demikian menganut tiga-tiganya. Teokrasi, tapi teokrasi bukan yang klasik dulu, yang disalahgunakan dalam rakyat. Dan lalu yang namanya nomokrasi harus dicatat. Buku Plato dulu judulnya nomoi. Nah, tapi salahnya dalam sejarah, karena makna nomoi itu mengalami reduksionisme sesudah munculnya paham positivisme logik dari Auguste Comte, dan terakhir direduksi lagi oleh pure theory of law-nya Hans Kelsen, pendiri MK pertama tahun 20 di Austria, di Wina. Pure theory of law, bahwa hukum tidak boleh campur aduk dengan norma-norma non-hukum. Tidak boleh dengan fakta sosial, ekonomi, politik, tidak boleh campur aduk. Bahkan tidak boleh bercampur dengan norma etika, agama apalagi. Jadi hukum harus konkret. Hukum adalah hukum. Itu kata Hans Kelsen. Maka nomoinya, tulisan atau buku paling tebal dari Plato itu, baik dalam bahasa Inggris maupun Jerman dan bahasa Prancis, semuanya diterjemah the law, hukum. Jadi nomokrasi itu seolah-olah hanya hukum saja. Padahal zaman sekarang sudah muncul perkembangan baru, bahwa konstitusi itu bukan hanya hukum tertinggi, tapi juga etika konstitusi dan peradilan etik. Jadi suatu hari nanti kita akan berkenalan dengan sisi etika konstitusi di samping constitutional ethics, dan di samping peradilan hukum juga Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya hukum tertinggi, tapi norma tertinggi dan norma etika tertinggi. Apalagi sekarang masih berlaku. Jadi Pancasila Undang-Undang Dasar jadi jasadnya, pasal-pasalnya tentang etika kehidupan berbangsa yang ke depan harus kita tata. Searah dengan penataan sistem hukum, juga ada sistem etika berbangsa dan bernegara. Maka ide nomokrasi itu harus dipahami lebih utuh seperti aslinya dulu. Walaupun di dalam perkembangan di kemudian hari dipersempit maknanya hanya negara hukum, tapi tidak apa-apa. Hukum kita maknai lebih luas. Dalamnya adalah unsur elemen sistem etika, yang sebagian orang masih menganggap etika dan hukum itu dilihat atas bawah. Mana lebih tinggi antara etika dan hukum? Para ulama dan para pendeta boleh bertentangan dengan etika. Kata para yuris, enggak, itu terbalik. Etika, kode-kode etik organisasi dimanapun, kode etik lembaga negara dimanapun, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jadi hukum itu lebih tinggi dari etika. Ini teori lama. Maka saya bangun pengertian baru tentang relasi legal norm dan ethical norm. Bahwa hubungan antara hukum dan etika itu bukan atas bawah, tapi ada dua hubungannya. Satu, luar dalam.
Jadi dalamnya itu etika keadilan, luarnya hukum. Jadi nggak boleh dipisahkan, tapi harus dibedakan. Jadi bukan atas bawah, bukan mana yang lebih tinggi, tapi dalaman dari hukum itu ya etika. Yang kedua, etika itu lebih luas. Seperti Warren berkata, ya, Ketua Mahkamah Agung tahun 53, dia mengatakan, in a civilized life, di dunia yang beradab, law floats in a sea of ethics. Hukum itu ngapung di samudera etika. Jadi etika itu ibarat samudera, hukum itu kapal. Nah, kalau kapal hukum diharapkan berlayar menuju pulau keadilan, ada syaratnya. Syaratnya, samudera etikanya berfungsi dengan baik, tidak boleh kering. Kalau samuderanya kering, etika tidak berfungsi dalam kehidupan, tidak mungkin berharap akan ya mewujudkan keadilan hukum dalam praktek. Nah, kira-kira begitu. Maka hubungan etika dan hukum itu harus kita tata, saling menopang, memperkuat. Jadi, kita bangun pengertian negara hukum itu dalam makna nomokrasi, demokrasi, dan teokrasi. Cuma hati-hati, penggunaan istilah teokrasi ini bisa disalahpahami orang. Ini hanya teori saya aja. Di buku saya sejak tahun 90, di disertasi saya sebut ini. Nah, dengan wanti-wanti. Jangan sampai nanti orang salah paham. Ya, dikaitkan dengan teokrasi masa lalu. Tidak, ini teokrasi masa kini, masa depan. Dan ciri teokratis ini tercermin juga di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang saya namakan sebagai the most godly constitutions in the world. Jadi konstitusi yang paling banyak menyebut kata Tuhan, ketuhanan, agama, keagamaan, nilai-nilai moral, nilai akhlak mulia, itu Undang-Undang Dasar 45. Bahkan pasal 9, demi Allah, saya bersumpah. Nah, gitu-gitu. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar negara lain, ada dua aliran. Ada yang disebut godless, sama sekali tidak berketuhanan, tidak menyebut satu kata pun kata Tuhan, apalagi agama. Tapi ada yang godly, yang di dalamnya menyebut kata Tuhan. Tapi biasanya kalau menyebut pun cuma satu atau dua kata. Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini segala macam kata ada. Maka saya namakan the most godly constitutions in the world. Ya, konstitusi yang paling berketuhanan di seluruh dunia ialah Undang-Undang Dasar kita. Nah, maka ini satu ciri yang penting dari negara kita, negara berketuhanan. Tapi Tuhan yang dimaksud Tuhan universal, milik semua orang, milik semua agama. Jangan diklaim hanya Tuhannya orang Islam saja, orang Kristen saja, orang Buddha saja, orang Hindu saja, seperti di Bali misalnya. Tidak, ini Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sama, cuma disebut dengan macam-macam cara oleh ya pemeluk agama yang meyakininya. Nah, itu satu soal. Yang kedua, demokrasi dan nomokrasi ini. Demokrasi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Nah, itulah yang tadi disebut negara demokrasi konstitusional. Dan negara demokrasi, ya, negara hukum yang demokratis. Democratic rule of law dan constitutional demokrasi. Saudara, sekarang hampir 95% menganut demokrasi. Walaupun prakteknya beda-beda. Misalnya di Kuba, di RRC, itu coba dibaca konstitusinya. Mengklaim demokrasi semua. Uni Soviet dulu demokrasi. Di Kuba demokrasi juga. Nah, jadi sebenarnya kata demokrasi ini sudah bahasa gaul. Semua negara itu mengklaim menganut demokrasi, tapi dalam prakteknya masing-masing mengisinya sendiri-sendiri. Bagaimana RRC mau disebut demokrasi? Kuba demokrasi kan nggak demokratis, tapi mereka mengklaim demokrasi. Walhasil, kata demokrasi itu sekedar istilah, diperebutkan orang tergantung cara mengisinya.
Maka tidak perlu misalnya di dunia Islam masih ada orang yang mengkafirkan demokrasi karena ini konsep dari barat. Loh, kan ide-ide mulia tidak perlu datang dari mana saja. Ini kan kalau dia mencerminkan sunnahnya Allah, sunnatullah, ayat-ayat kauniyah, itu kan cuma istilah. Kenapa terganggu dengan istilah? Ini kan soal bahasa gaul. Pakai saja. Apalagi kalau ya orang Islam itu mengerti persoalan. Loh, demokrasi yang sebenarnya mulai dari mana? Esensinya apa? Ya musyawarah. Nah, makanya itu yang tercermin di sila ketiga. Musyawarah. Segala keputusan tidak boleh dilakukan tanpa mekanisme permusyawaratan. Nah, itu dalam Al-Qur'an begitu Al-Qur'an. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Dikenal sangat luas. Nabi Muhammad tidak pernah membuat keputusan di luar urusan wahyu kecuali dilakukannya dengan musyawarah, gantung topiknya. Jadi suka mengundang para sahabat, ada semacam perwakilan. Jadi sebenarnya praktek musyawarah itu dipraktekkan Nabi Muhammad. Walaupun dulu belum ada istilahnya demokrasi. Demokrasi itu banyak orang salah paham, dikira udah baik sejak dari zaman Yunani. Enggak. Di zaman Yunani kuno, di zaman Plato, demokrasi itu jelek. Orang kalau disebut demokratis itu jelek. Jadi di Yunani kuno itu bukan demokrasi yang baik itu, ya, plutokrasi. Jadi yang baik itu bukan demokrasi. Demokrasi itu jelek bener. Nah, gitu loh, dihindari. Nah, jadi jangan salah paham. Demokrasi baru jadi baik maknanya sesudah ada praktek antara lain di dunia Islam. Antara lain di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Nah, coba antara Abu Bakar Siddiq sesudah Nabi Muhammad wafat, pemimpin itu kan tidak turun-temurun. Kalau turun-temurun, maka pasti yang diangkat, yang ditetapkan adalah Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu anak angkat, selain dia adik sepupu, dia juga mantu, tapi dia adalah sejak bayi tinggal sama Nabi. Jadi anak dia itu. Nah, kalau misalnya saking terkenalnya Ali di kalangan generasi muda, semua mengeluh-elukan supaya dia, tapi para sahabat senior nggak mau. Sebab kalau Ali yang ditetapkan, ya jadi kerajaan. Gitu. Maka yang dibaiat oleh Umar bin Khattab adalah yang paling senior, namanya Abu Bakar Siddiq. Nah, lalu kelompok ya pendukung Ali itu menjadi Khawarij, itulah jadi cikal bakal Syiah. Maka Syiah itu ada alasan politik tumbuh berkembangnya dalam sejarah. Nah, jadi saudara-saudara, ada praktek-praktek demokrasi yang kalau misalnya dikaitkan dengan sistem pemilihan umum di zaman modern, sebenarnya pemilihan Abu Bakar Siddiq itulah pemilihan umum pertama dalam sejarah. Dia dipilih di lapangan. Nah, jadi dia dibaiat oleh Umar bin Khattab. Baiat itu sekarang ini banyak yang salah paham. Misalnya ada itu ISIS atau apa namanya itu Abu Bakar Ba'asyir. Dia membaiat anak buah. Kalau anak buahnya itu berkhianat, dibunuh, misalnya begitu. Ya kan? Itu kelompok-kelompok NII dan sebagainya. Jadi pemimpin membaiat anak buah. Tapi yang sebenarnya dipraktekkan di zaman para sahabat bukan begitu. Rakyat membaiat pemimpin. Itulah konsep pemilu. Nah, sesudahnya dibentuk Ahlul Halli wal Aqdi untuk memilih Umar dipilih dengan wasiat. Kemudian Utsman dipilih Ahlul Halli wal Aqdi, kayak Electoral College di Amerika sekarang. Jadi semua ini sampai Sayyidina Ali itu pemilihannya itu demokratis. Jadi banyak saya sendiri berpendapat sebenarnya republik pertama yang dipraktekkan dalam sejarah yaitu di zaman Nabi. Zaman Nabi itu. Di zaman Yunani belum ada. Republik itu baru impian filsafat. Prakteknya Athena, Sparta, itu kerajaan semua, turun-temurun rajanya. Cuma menurut teorinya Plato,
rajanya itu harus philosopher king, raja yang pinter, jangan yang tidak pinter hanya gara-gara keturunan. Philosopher king. Nah, itu konsep kepemimpinan yang baru sesudah praktek di zaman Nabi, karena Nabi anak yatim bikin negara baru di Madinah, lalu penerusnya dilakukan dengan cara musyawarah. Itulah republik yang sebenarnya. Bahkan di Madinah juga konstitusi tertulis dalam makna perjanjian itu baru di zaman Nabi juga. Madinah Sahifah itu yang isinya betul-betul butir-butir perjanjian, diteken 13 kepala suku. Kalau misalnya konstitusi Hammurabi, enggak, itu sama kayak tulisan bukunya Muhammad Yamin mengenai konstitusi Majapahit. Itu kumpulan peraturan, misalnya yang Majapahit itu ya kumpulan peraturan tentang irigasi, tentang pertanian. Jadi itu bukan konstitusi dalam pengertian kontrak sosial dalam pengertian modern seperti teorinya Rousseau. Nah, konstitusi tertulis yang sifat betul-betul perjanjian, yaitu konstitusi Madinah itu. Jadi demokrasi praktek pertama, konstitusi tertulis pertama, republik juga pertama. Nah, jadi jangan terpaku kepada istilah. Gara-gara istilahnya demokrasi, waduh ini dari barat. Nah, jangan begitu. Sama juga dengan negara hukum. Jadi, imbangan dari demokrasi ialah negara hukum. Untuk sementara kita pakailah negara hukum. Walaupun kita maknai lebih luas. Termasuk tercakup juga pengertian norma etika di masa depan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, negara demokrasi ini dan negara hukum ya, itu ada beberapa ciri penting. Kalau Julius Stahl ya, itu abad ke-19 itu menyebut ada 4 ciri. Satu, negara yang mau kita sebut negara hukum itu harus ya ada melindungi hak asasi manusia. Itu prinsip pertama. Jadi prinsip kemanusiaan itu harus dilindungi. Yang kedua, ada pembatasan kekuasaan. Nggak bisa kekuasaan tanpa batas. Nah, kalau dia tanpa batas, dia bukan negara hukum. Nah, sekarang misalnya masa jabatan dibatasi hanya 2 periode. Jangan ditambah-tambahin lagi, nanti molor sampai seumur hidup. Nah, gejala perpanjangan masa jabatan ini sedang terjadi di seluruh dunia. Itu ya, itu Putin itu bisa jadi presiden seumur hidup tuh. Nah, juga Perdana Menteri seumur hidup seperti Hun Sen, itu potensial akan jadi Perdana Menteri seumur hidup. Sedangkan Xi Jinping itu sudah mengadakan perubahan konstitusi, perubahan undang-undang dasar yang mempermaklumkan dirinya menjadi presiden seumur hidup. Nah, ini kecenderungan ya kemunduran demokrasi di berbagai negara gara-gara perpanjangan masa jabatan ini. Jadi yang kedua ini adanya pembatasan kekuasaan. Itu ciri negara hukum. Kemudian yang ketiga, pemerintahan itu didasarkan atas undang-undang yang sudah ada lebih dulu, dibikin dulu. Nah, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Jadi jangan melanggar undang-undang. Misalnya pemindahan ibu kota nggak bisa sembarangan dipindahin. Buat dulu undang-undangnya. Nah, alhamdulillah sekarang undang-undangnya jadi. Nah, undang-undang jadi pun kan masih banyak syarat-syaratnya. Ya, jadi jangan mengabaikan pentingnya pengaturan berdasarkan undang-undang. Kemudian yang keempat, kata Julius Stahl, harus ada pengadilan administrasi. Karena sebelum negara hukum ini, yang diadili di pengadilan itu hanya warga negara. Misalnya melalui hukum pidana, melalui hukum perdata. Kalau warga negaranya sengketa, saling menggugat, negara menyediakan forum untuk mengadili perdata. Kalau warga negara melanggar hukum negara, itu ditangkap, diadili menurut hukum pidana melalui pengadilan. Tapi warga negara belum pernah bisa ya menggugat, melawan pejabat negara kalau dia membuat keputusan yang salah. Maka pada abad 19 muncul konsep peradilan tata usaha negara, peradilan administrasi. Maka Julius Stahl memasukkan unsur jadi unsur keempat negara hukum. Bahwa negara hukum itu harus ada pengadilan tun.
Nah, tapi ini kan abad ke-19. Pada tahun 1919 ya, ketika Austria mengadakan perubahan konstitusi, mereka memasukkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pertama kali dalam undang-undang dasarnya yang dibentuk tahun depannya, tahun 1920. Nah, MK pertama itu terbentuk ya pada tahun 1920 dengan mengambil inspirasi dari Amerika. Di Amerika, Mahkamah Agung Amerika itu pernah membuat putusan bersejarah membatalkan undang-undang yang tidak diminta oleh para pihak, tapi dibatalkannya undang-undang karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, itulah perkara terkenal Marbury versus Madison tahun 1803. Nah, sesudah kasus ini ya, Mahkamah Agung Amerika membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka di Eropa yang sistem hukumnya civil law itu dimulai oleh Hans Kelsen. Di Austria dibentuklah lembaga peradilan konstitusi pertama tahun 1920. Nah, bedanya apa dengan peradilan Thun? Kalau peradilan Thun, objek perkaranya itu keputusan administrasi, SK, Kepres, keputusan menteri, gitu-gitu. Tapi kalau di peradilan konstitusi yang diadili itu adalah regulasi, judicial review, undang-undang, peraturan di bawah undang-undang itu diadili di peradilan konstitusi. Maka di zaman sekarang ini ya, para ahli sudah luas pendapatnya mengatakan bahwa ciri negara hukum itu tidak sekedar seperti yang digambarkan Julius Stahl pada abad 19. Nah, maka adanya MK yang kita dirikan tahun 2003 itu memperkuat ciri baru negara hukum kita. Negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasar atas hukum. Jadi saudara-saudara, itulah ya konsepsi umum tentang negara demokrasi dan negara hukum. Ya, nanti tentu banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya anjurkan saudara-saudara rajin cari buku saya ngulas mengenai ini banyak sekali. Jadi silahkan nanti kalau ada yang tertarik ya boleh mau bertanya boleh, diskusi melalui Zoom lagi atau mau tanya melalui internet, silahkan ya. Saya kira untuk sementara itu saja dulu. Silahkan kalau ada yang mau tanya dalam waktu berapa menit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Luar biasa sekali saya kira materi yang disampaikan oleh Profesor tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, silahkan bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan, silahkan raise hand ya. Untuk kita buka untuk 3 orang menanya aja ya, Prof ya. Oke. Ya, boleh. Yang pertama Juni Saputra, yang kedua Firman Edi. Atau cukup 2 penanya? Ya, boleh. Oke, silakan Juni Saputra. Izin bertanya, Prof. Saya Juni Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Tadi Prof menyampaikan tentang kata demos, demokrasi gitu kan. Jadi Prof bilang demos adalah rakyat dan keratus dan kekuatan. Benar kedaulatan. Benarkah kedaulatan dalam demokrasi ada di tangan rakyat? Pemilu selesai, bukan? Maka kelas para ahli secara otomatis menjadi perwakilan Prof. Karena suara seluruh rakyat, apapun yang diputuskan para perwakilan ini bisa dianggap sebagai refleksi dari keputusan rakyat, Prof. Jadi mayoritas Prof di tengah-tengah rakyat, jika tidak sesuai dengan pendapat parlemen, maka pendapat rakyat itu harus dimentahkan, Prof. Karena kita lihat juga beberapa yang pernah kita lihat aksi demo-demo yang terjadi di kalangan masyarakat. Maka pendapat rakyat itu harus dimentahkan, Prof. Makanya
fakta ini menunjukkan bahwa yang berkuasa bukan rakyat, tapi parlemen, Prof. Karena representatif dari pertanyaan yang diajukan oleh rakyat itu 100% itu dilakukan oleh parlemen. Nah, muncullah bahasa-bahasa oligarkis, Prof, yang menduduk perjuangan rakyat itu sekedar omdo apabila tidak mengambil peran di parlemen. Makanya jadi dilema di sini, Prof. Rakyat, demokrasi ini sendiri. Makanya apakah memang pada hari ini saya bertanya pada Prof, apakah demokrasi kita itu memang kalau kita lihat dari apa yang terjadi, memang sejatinya kedaulatan itu perlu dipertanyakan apakah rakyat betul-betul berdaulat. Karena dilema atas hakikat kedaulatan ini pun semakin bertambah, Prof. Ketika kedaulatan rakyat dibatasi dan tidak boleh mengganggu sistem. Karena kita lihat ketika rakyat meminta jangan presiden 3 periode gitu kan, tapi ada pejabat kota menjadikan saya bertanya kesimpulannya, benarkah kedaulatan dalam demokrasi ada di tangan Pertama saya ingin mengucapkan selamat milad kepada Prof. Gimdi pada hari ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama saya ingin bertanya Prof. Diawali dengan penyampaian Prof, saya tertarik soal etik, Prof, tentang etika yang Prof sampaikan. Kemudian tadi juga Prof menyinggung bahwa Undang-Undang Dasar adalah norma tertinggi. Kemudian dulu juga di beberapa forum digital, Prof juga menyampaikan bahwasanya realitanya adalah undang UUD juga, tapi ujung-ujungnya duit, Prof. UUD, ujungnya duit. Nah, menyambung dengan pernyataan-pernyataan yang telah Prof sering lontarkan di digital, di media, dan sebagainya, ada statement bahwa Prof mendukung adanya wacana tentang undang-undang larangan konflik kepentingan yang membatasi tentang kepentingan politik dan bisnis, membatasi kepentingan politik dan juga civil society, yang mana memang hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kelas bawah juga beberapa aktif dan sebagainya merasakan adanya indikasi bahwa kepentingan politik dan bisnis ini merasa sulit dibedakan, Prof. Seiring dengan berjalannya waktu, apakah memang wacana tentang undang-undang larangan konflik kepentingan terkait politik dan bisnis ini terlebih lagi nanti mengatur pejabat pemerintahan dalam berpolitik dan berbisnis akan memitigasi adanya konflik-konflik kepentingan dalam mengambil keputusan yang sehingga yang tidak kita inginkan adanya deinstitusionalisasi di dalam mengambil keputusan di dalam bangsa bernegara bisa dimitigasi, Prof. Lebih kurang seperti Prof. Terima kasih. Oke. Yang ketiga ada? Mungkin cukup 2, Prof ya? Cukup kali ya. Oke. Silakan, Prof. Saya kira Prof nanti lain kali dibikin lagi aja. Oke. Siap. Nah, sekarang Saudara Juni ya. Jadi ini yang saya sampaikan ini kan baru pengantar umum sekali. Jadi teori-teori bernegara ini kan harus kita rinci banyak sekali aspeknya. Misalnya saja John Locke itu kan menulis soal perjanjian, 2 tahap perjanjian. Perjanjian pertama, perjanjian kedua. Perjanjian pertama waktu Undang-Undang Dasar disusun, waktu negara dibentuk. Nah, sesudah negara terbentuk ada perjanjian lagi. Nah, artinya begini, jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang menentukan kesepakat norma yang paling tinggi, konstitusi gitu ya. Nah, nanti norma bawahannya itu dalam bentuk undang-undang
Itu rakyat juga yang menentukan, yaitu melalui pemilihan umum. Ya, rakyat memilih wakilnya 5 tahun. Nah, maka sesudah dia terpilih 5 tahun, itu tidak otomatis kedaulatan itu berpindah. Kedaulatan tidak berpindah ke wakil, tetap ada. Jadi kedaulatan itu tetap di tangan rakyat. Wakil rakyat itu hanya orang pesuruh dari rakyat. Nah, maka rakyat yang memegang kedaulatan itu tetap boleh katakan pendapatnya secara bebas. Pers, media itu adalah perwujudan dari kebebasan kedaulatan rakyat, nggak boleh dihalang-halangi, dibatas-batasi. Bahkan rakyat yang bertai, itu namanya freedom of association, boleh bikin ormas supaya daya tekan dari pendapat satu orang kalau sudah berkumpul di banyak orang terorganisir lebih kuat, mempengaruhi public policy, mempengaruhi public opinion. Jadi sesudah pemilihan umum, kedaulatan itu tetap di tangan rakyat. Nah, penyalurannya bisa melalui kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers, kebebasan partai politik, bahkan demonstrasi sekalipun. Nah, gitu loh. Jadi itu tetap gitu ya. Nah, ini yang saya ceritakan ini teorinya. Nah, cuma kalau saudara kaitkan dengan kenyataan praktek, apalagi di zaman pandemi begini, repot ini. Jadi bukan nggak boleh demo, tapi nggak boleh kumpul lebih dari sekian puluh orang. Harus ada social distancing, dan kita sendiri kan takut kena COVID semua. Jadi di mana-mana di seluruh dunia COVID ini dimanfaatkan oleh orang yang berkuasa untuk memudahkan mengambil keputusan tanpa partisipasi publik, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Tapi ini kan gejala sementara. Teorinya nggak boleh itu, ya kan? Nggak boleh. Nah, tapi sekarang ini banyak sekali dimanfaatkan, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di negara lain juga begitu. Masa ada undang-undang yang hanya 7 hari selesai, diketok palu? Aksi aja saling telepon 7 orang selesai. Nah, gitu kan, itu hanya ditentukan oleh segelintir orang. Bisa aja benar menurut pikiran dia. Tapi kalau cara pandang 200 juta, 207 saudara bilang tadi, ini gara-gara demokrasi ini makin lama makin mahal, jadi yang mengatur-ngatur ini oligarki, orang yang punya duit. Nah, itulah yang saya sering kutip itu bukunya Sheldon Woollin tahun 2005, menulis tentang demokrasi incorporated. Itu saya ulas di beberapa buku saya, termasuk buku saya yang 3S tahun 2016. Nah, boleh dibaca itu. Konstitusi ekonomi, konstitusi keadilan sosial terbitan Kompas. Nah, boleh dibaca itu, dicari. Nah, di situ saya terangkan terutama konstitusi sosial yang terbitan LP3IS. Saya gambarkan seperti yang tadi saudara tanya, saudara Firman tadi, soal undang-undang larangan konflik kepentingan. Bisnis dan politik sudah terlalu campur baur sekarang ini. Lebih dari 50% pejabat sekarang, pejabat politik itu pengusaha. Tapi dia tidak meninggalkan kegiatan usahanya. Ini kan bahaya. Jadi konflik kepentingan kita tidak tahu. Dia mengambil keputusan dalam jabatan publik, tapi pada saat yang sama dia menentukan kerajaan bisnisnya.
ya kan? Nah, itu konflik kepentingan. Nah, ini harus dilarang. Nah, tapi harus ada undang-undang. Susahnya lagi, orang di DPR itu sebagian besar itu pengusaha. Partai politiknya pengusaha juga. Nah, jadi kalau tidak ada kesadaran dari presiden untuk menata ulang kehidupan bernegara ini, repot kita, ya. Nah, saya membuat teori baru. Ya, jadi Montesquieu, mantan hakim di Prancis, dia 41 tahun sebelum revolusi Prancis 1789 menulis buku L'Esprit de Loi. Ya, dia dulu sebetulnya hanya dua politika, eksekutif dan legislatif saja. Nah, oleh dia diusulkan tambah satu, yudikatif, cabang kekuasaan kehakiman dikeluarkan dari pemerintahan. Nah, itu sejak Montesquieu. Nah, maka jadilah trias politika. Ya. Nah, tapi sekarang ini trias politika itu sudah ketinggalan zaman. Itu kan abad ke 18, akhir 18. Jadi saya membangun pengertian ada kuadru politika, 4 cabang kekuasaan, bukan trias tapi kuadru. Ya, four branches of power. Tapi 4 branches of power saya bagi 2, yaitu yang saya namakan inner structure of power dan outer structure of power. Jadi kuadru politika makro dan mikro. Yang mikro adalah tetap eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi tambah satu, cabang campuran seperti KPU. Nah, itu cabang keempat. Karena KPU itu menyelenggarakan pemilu, pejabat eksekutif peserta pemilu, pejabat legislatif peserta pemilu. Cabang kehakiman itu mengadili hasil pemilu dan proses pemilu. Maka KPU itu lembaga di posisi keempat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ini contohnya. Jadi kuadru politika mikro, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan campuran. Tapi ada yang makro. Nah, yang makro ini saya bagi 4 juga. Kuadru politika makro, outer structure of power, struktur luar dari kekuasaan, ialah state, civil society, market, and the media. Negara dalam arti sempit, negara, civil society, masyarakat madani, kemudian media, dan dunia usaha. Atau dunia usaha dulu, korporasi, baru yang terakhir media. Sekarang media ini sangat menentukan, termasuk setiap orang bisa jadi wartawan sendiri-sendiri. Maka ini cabang keempat. Tapi ngitungnya bukan seperti dulu. Media itu dianggap the fourth estate of demokrasi dari eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Nah, sekarang nggak begitu. Jadi saya hitungnya dari state, civil society, market, and the media. Nah, sekarang state, negara, pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan itu harus dipisah dari bisnis. Jadi kalau orang sudah menduduki jabatan publik, jabatan negara, dia harus keluar dari dunia bisnisnya. Gitu loh. Kayak di Amerika. Sebelum Donald Trump terpilih jadi presiden, ada undang-undang larangan konflik kepentingan. Di Amerika 4 tahun pemerintahan Donald Trump. Karena tidak berlaku untuk presiden. Jadi kalau orang sudah menduduki jabatan publik, sahamnya dia di perusahaan harus dikelola oleh blind trust management. Nggak boleh diurus sendiri. Apalagi nggak boleh jadi komisaris, jadi direksi. Kita belum ada larangan itu. Banyak menteri yang jadi komisaris, gitu loh, ya. Jadi konflik antara state dengan dunia usaha ini harus diatur, nggak boleh campur aduk. Nah, yang ketiga adalah dengan civil society. Ini kan gampang menteri-menteri ini jadi ketua Dewan Suro di mana-mana, ya kan? Apalagi kalau dia pengusaha besar, lalu bikin menguasai industri media, televisi. Lalu bikin partai, lalu suatu hari kira-kira nih ya, bisa aja jadi presiden. Lalu dia nyumbang ke ormas-ormas jadi ketua Dewan Suro. Di NU jadi ketua Dewan Suro, Muhammadiyah jadi ketua Dewan Penasihat, mana lagi, gara-gara dia nyumbang. Maka kekuatan civil society, kekuatan politik bernegara, dunia usaha dan media berada di satu tangan. Itulah bentuk totalitarianisme baru di masa depan.
there will be no more demokrasi. Kalau itu terjadi. Nah, untuk mencegah itu harus ada sosial. Terus tadi ada tanya soal, nah itu awalnya bercanda, tapi ini bisa benar. UUD itu ada dua pengertian. Satu, norma tertinggi. Yang kedua, realitas tertinggi. Nah, yang realitas tertinggi ini ujung-ujungnya duit. Nah, gitu. Itu kenyataan di lapangan tuh begitu. Maka akal sehat ya dikalahkan akal tulus, akal sehat, akal tulus dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Ah, gitu ya. Jadi norma tertinggi itu bisa dikalahkan oleh realitas tertinggi. Nah, maka kita tidak boleh kita tetap harus berpegangan pada norma tertinggi. Tapi norma tertinggi ini ingat bukan cuman hukum. Jadi konstitusi itu bukan hanya supreme source of law, tapi juga supreme source of ethics. Yang kedua konstitusi dan peradilan etik. Nah, itu sudah berkali-kali cetak ulang. Ini saya udah ditelepon kemarin mau cetak ulang lagi. Silahkan dibaca itu untuk mengembangkan pemikiran, ya, ikut serta dalam memperkembangkan system of ethics di samping systems of law ya di Indonesia ini. Nah, sekarang di Undang-Undang MD3 DPR, MPR dan MPR itu sudah ada nama Badan Kehormatan DPR diganti namanya menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Jadi istilah Badan Kehormatan sudah dipakai Mahkamah Kehormatan. Mahkamah itu artinya pengadilan. Jadi by law dengan undang-undang istilah pengadilan itu sudah diterima di Indonesia. Dan negara kita adalah negara pertama yang mengkonstruksi penegakan kode etik anggota DPR sebagai mahkamah, sebagai pengadilan. Nah, tolong ini dikaji oleh saudara-saudara lebih lanjut. Ya, dicari itu buku saya. Lupa saya terbitan kalau tidak salah itu tahun 2012 apa gitu. Ya. Nah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan saudara-saudara dari diskusi ini nanti dapat inspirasi untuk membaca lebih banyak. Begitu saya rasa, Pak Moderator ya. Mohon maaf sekali ini saya tidak bisa lanjut. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Prof atas kesempatannya untuk memberikan pencerahan kepada kami yang ada di Provinsi Riau pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan ini di Pekanbaru ya, Pekanbaru semuanya. Ya. Baru. Salam semua ya. Tadi ada saya lihat ada ya, siapa namanya itu Nurhaimin ya, mantan ketua KPU ada. Nurhaimin. Ya. Saya nggak ngelihat tadi, Prof. Mungkin ya ada mungkin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, sampai Prof. ketemu ya. Sehat-sehat selalu, Prof. Ya, assalamualaikum. Ya, amin. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman sekalian, demikian saya kira diskusi kita pada hari ini, ngabuburit bersama Profesor Jimli Asidiki, dan saya kira teman-teman sudah bisa menangkaplah ide-ide, pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh Profesor tadi. Namun demikian saya tadi ada sedikit mencatat beberapa yang saya garis bawahi. Pertama, demokrasi konstitusional itu adalah demokrasi yang berdasarkan hukum, dan ciri-ciri negara hukum itu yang disampaikan oleh Profesor itu ada 5 tadi. 1, melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang keempat, adanya pengadilan administrasi. Dan yang kelima, adanya peradilan konstitusi. Baik, saya kira itu yang dapat kita ikuti pada sore menjelang berbuka pada hari ini. Saya sebagai
moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari IDE, dan mohon maaf jika tidak maksimal ya, karena memang tadi Profesor saya lihat tentu waktunya tidak terlalu banyak ya, sehingga kita tidak perlu banyak mengulas tadi. Baik, demikian yang dapat kita ikuti pada sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Anton selaku moderator pada sore hari ini di Ngabuburit IDE. Mungkin sebelum kita tutup Pak, kita foto bersama dulu dengan peserta. Tapi sebelum itu ada sertifikat untuk Pak Anton. Kita share screen sebentar ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Ada Bang Nurhamin tadi ya? Oke, untuk operator silakan di di screenshot layarnya untuk pengambilan dokumentasi. Udah. Udah, operator bisa diambil gambarnya. Udah, Bang. Operator bisa screenshot dulu gambarnya. Udah. Oke. Terima kasih Bang Anton dan juga Pak Prof. Jimli tadi yang sudah mengisi waktu kita untuk menjelang berbuka. Sebelumnya teman-teman boleh hidupkan kameranya, kita foto bersama untuk dokumentasi ide pada sore hari ini. Boleh silakan dihidupkan kameranya, kita foto bersama. Silahkan. Oke, kita minta operator untuk mengambil gambar. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, berikan senyuman termanisnya menjelang berbuka ini. Kita ulangi, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Sobat IDE yang sudah mengikuti ngabuburit bareng IDE dari awal sampai akhir sore pada hari ini, dan juga tak bosan-bosannya kami ucapkan terima kasih tadi kepada Prof. Dr. Jimli Ashidik SHMH yang merupakan tokoh bangsa. Beliau merupakan pakar hukum tata negara Republik Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia hukum seperti itu, dan juga kepada kakanda kita, bapak kita, kebanggaan kita di Provinsi Riau, Bang Anton selaku aktivis pemilu Riau yang juga sudah menjadi moderator dari acara sore hari ini. Terima kasih Bang Anton, Pak Anton. Dan Ya, yang kami banggakan tentu saja rekan-rekan Sobat IDE, Bapak Ibu sekalian pun dimanapun berada, meskipun jarak dan waktu yang memisahkan kita, namun percayalah insya Allah dekat di hati dan dekat di iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk yang masih bergabung, jangan lupa diisi absennya. Nanti di situ insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan lah ya dari panitia untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama muslim. Terima kasih, saya Nadia Dwi Angelina, MC pada sore hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman silakan untuk live dari grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton. Terima kasih Bapak Anton. Terima kasih Pak Anton, semuanya Bapak Ibu sekalian. Live ya. Prof. Jimli. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Siap, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti webinar IDE. Insya Allah nanti akan ada lagi. Terima kasih teman-teman. Selamat buka.